Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh bangsa Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada, di pelosok-pelosok seluruh dunia, di benua Eropa, Asia, Afrika semuanya. Shalom, shalom, shalom. Pada kesempatan siang hari ini kami persekutuan dengan Allah mau bersaksi lagi Bapak Ibu, dimana pada saat tadi malam kami berdoa, persekutuan doa kami di mana Bapak Yahweh mengatakan bahwa dunia ini dalam keadaan kondisi darurat atau urgent Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena kedatangan Bapak Yahweh Yesus Hamasalohim sudah sangat-sangat dekat dan tanda-tandanya sudah ada dinyatakan di Indonesia maupun di seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana saat-saat ini Bapak Ibu saksi-saksi sorga, bintang-bintang Bapak Yahweh Yesus Elohim serta mempelainya serta mempelai-mempelainya semuanya, hamba-hamba Tuhan semuanya yang diberikan kepercayaan oleh Bapak Yahweh Yesus Elohim untuk bersaksi memberitakan Injil pertobatan kepada seluruh dunia sudah dinyatakan Bapak Ibu, tetapi banyak yang tidak mau percaya, banyak yang tidak mau bertobat Bapak Ibu. Maka dari itu, karena saking banyaknya yang tidak mau bertobat, makanya Bapak Yahweh menurunkan murkanya sekarang ini. Apalagi tahun 2024 ini sangat nyata, bukan Bapak Ibu? Dimana Bapak Ibu dalam kitab Nahum, kita buka dalam kitab Nahum pasalnya yang ke-1. Kita buka dalam kitab Nahum pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-2 dengan judul Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuh Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kitab Nahum ini Bapak Ibu mengatakan bahwa murka Tuhan itu sudah bernyala-nyala di Indonesia. Terlebih kita tinggal di Indonesia, saya tinggal di Indonesia, itu sangat-sangat nyata ya Bapak Ibu. Di mana ada kemarin gunung api ruang itu Bapak Ibu meletus, erupsi semuanya, terus kecelakaan, gempa ya Bapak Ibu. Gempanya itu sekarang bukan yang skala Richter kecil Bapak Ibu, melainkan skala Richter besar Bapak Ibu. 6, sekian, 5, sekian Bapak Ibu, itu skala Richternya sudah besar Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Tuhan minta selalu di dalam persekutuan doa kami ini untuk bertobat, selalu berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa, dan menjaga kekudusan hati, pikiran, jiwa, dan roh hidup kita semua Bapak Ibu. Dan tetap rendah hati Bapak Ibu saudara sekalian, itu karena kunci utama itu adalah pertobatan Bapak Ibu, pertobatan. Karena di dalam pertobatan itu Bapak Ibu, Tuhan hadir memperbaharui hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, dalam kitab Nahum ini sudah terjelaskan Bapak Ibu, jelas dikatakan bahwa murka Tuhan sudah menyala-nyala ya Bapak Ibu saudara sekalian. Murka Tuhan sudah menyala-nyala Bapak Ibu. Kemarin juga ada sempat share video tentang badai di Dubai ya Bapak Ibu saudara sekalian, di mana badai di Dubai itu Bapak Ibu sungguh mengejutkan hati ya Bapak Ibu, sungguh mengejutkan kita semua bahwa dahsyatnya murka Tuhan yang menyala-nyala itu Bapak Ibu saudara sekalian, sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu. Banjir, rumah tenggelam, mobil-mobil tenggelam, semuanya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di Demak juga banjir ya Bapak Ibu, itu sampai mobil-mobil tenggelam, rumah tenggelam, motor, semuanya ya Bapak Ibu. Nah itu makanya Tuhan selalu mengatakan jangan bermain-main akan hidup kita yang sekarang-sekarang ini. Karena apa? Karena murka Tuhan sekarang-sekarang ini sudah menyala-nyala Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk bertobat,
cari suara kebenaran Bapak Yahweh Yesus itu sendiri Bapak Ibu saudara sekalian, karena Tuhan memakai saat-saat ini hamba-hambanya, baik besar, kecil, tua, muda, para remaja, orang tua, mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan Bapak Ibu tentang akhir zaman, tentang yang akan terjadi dan yang sudah terjadi di akhir zaman, di penutupan zaman ini. Apalagi Bapak Ibu sekarang proses pemurnian sangat-sangat ketat, proses pemurnian itu sangat-sangat ketat, penyeleksian sangat-sangat ketat, karena tidak mudah Bapak Ibu untuk mempertahankan apa yang sudah ada Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga, roh kita harus menyala-nyala, kita juga harus pikul salib, buang semua hawa nafsu dunia. Kalau kita mau mengikut Tuhan Bapak Ibu, kita harus berani meninggalkan pekerjaan kita harus berani meninggalkan sanak saudara kita harus berani meninggalkan semua keterikatan dunia ini Bapak Ibu. Karena apa yang terikat di bumi terikat di surga, terikat di apa yang terlepas di bumi terlepas di sorga Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus meninggalkan semuanya itu. Dan di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa pikul salib, bayar harga semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Bayar harga maksudnya adalah proses yang kita hadapi sekarang ini. Karena di dalam proses itulah Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi supaya kita lebih lagi bertahan, lebih lagi bersuka cita, lebih lagi kuat, berdiri teguh dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah. Saya sendiri pun menghadapi semua ini tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi saya menyadari bahwa waktu ini dipercepat ya Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat dipercepat dan sangat-sangat singkat. Dan kalau Bapak Ibu menyadari bahwa malam itu tidak seperti malam-malam biasanya, dimana kalau saya lihat secara rohani itu malam itu kalau saya berjalan keluar bersama mama saya belanja ke pasar Bapak Ibu, itu malam itu seperti gelap pekat sekali Bapak Ibu, seperti beda hawanya Bapak Ibu sekalian, tidak seperti malam-malam tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, tetapi sudah berbeda. Saya merasakan sendiri itu semua sudah berbeda. Dan memang dunia dalam kegelapan sekarang ini, dan dunia sedang berada dalam cawan murka Allah. Di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu 15 ayat 5 Bapak Ibu itu sudah digenapi ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang ini benar-benar cawan murka Allah. Ternyata Tuhan itu Bapak Ibu sangat-sangat cemburu ketika kita lebih banyak bermain gadget Bapak Ibu, ketika kita lebih banyak menghabisi waktu di luar. Tuhan itu marah sama kita Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita terlalu banyak menghabisi waktu kita untuk dunia, sedangkan untuk Tuhan itu tidak ada Bapak Ibu. Bahkan mungkin sebentar lebih banyak hal-hal dunianya Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu. Nah, kita baca dalam kitab Wahyu 15 ayat 5. Wahyu 15 ayat yang ke-5. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah itu Bapak Ibu, jadi ngeri ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini tuh kitab Wahyu 15 ayat 5 itu dan sampai ayatnya 8 itu sudah digenapi Bapak Ibu. Karena apa? Karena saking banyaknya dosa manusia. Kan di dalam kitab di kitab juga dikatakan bahwa saking banyaknya dosa manusia, makanya sudah kehilangan kemuliaan Allah Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu gimana caranya Bapak Yahweh itu memutar otak ya Bapak Ibu, ibarat kata bahasa manusia itu memutar otak, gimana nih supaya manusia itu bisa bertobat gitu Bapak Ibu sekalian. Ya dengan cara menurunkan cawan murkanya. Supaya apa? Supaya banyak manusia yang datang sama Tuhan Yesus Kristus, banyak manusia yang bertobat, banyak manusia yang mengakui dosanya, bertekuk lutut di hadapan Bapak Yahweh Yesus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah banyak dosa manusia di atas tahtanya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika kita waktu pada saat Angel berdoa saat itu Bapak Ibu,
Angel itu melihat bahwa dosa umat manusia itu Bapak Ibu sudah sampai di atas tahtanya Bapak Ibu saudara sekalian. Saking banyaknya seperti gunung sampah ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau di di tempat kami ini tempat pembuangan sampah akhir itu ya Bapak Ibu, gunung-gunung sampah itu Bapak Ibu bertimbun ya Bapak Ibu seperti bentuk gunung. Nah begitu juga dengan dosa manusia, itu seperti gunung sudah sampai ke tahtanya Bapak Ibu. Makanya dari itu Tuhan saking panjang sabarnya Tuhan itu, Tuhan juga bisa marah Bapak Ibu sekalian. Saking banyaknya dosa manusia, Tuhan menunggu dan terus menunggu Bapak Ibu sekalian. Nah si Angel pada saat itu melihat bahwa banyak manusia yang tidak mau bertobat, banyak manusia yang tidak mau datang kepada Bapa Yahweh Yesus Masalah Bapak Ibu, dan sampah-sampah dosa manusia itu sudah sampai ke atas tahta. Bahkan kita marah-marah pun Bapak Ibu, kita berteriak, kita memanggil nama anak kita, misalnya Wita gitu Bapak Ibu sekalian, suara orang tua mama saya itu kencang teriak gitu Bapak Ibu, manggil saya padahal saya di dalam, tapi mama saya manggil saya Wita dengan teriakan itu terdengar sampai ke surga Bapak Ibu, itu terdengar sampai ke surga. Itu benar loh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kata Bapak Yahweh bilang ini, kalian itu kalau manggil anak kalian, kalau kalian manggil nama orang itu dengan baik-baik lah, suara kalian itu membuat aku pusing, kata Bapak Yahweh seperti itu. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena jarak kita dengan Bapak itu tidak jauh ya Bapak Ibu sekalian. Hanya yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Sebenarnya kalau kita mau bertobat, dosa itu sudah tidak lagi menjadi halangan ya Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak ada lagi dosa, kalau sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Bapak Yahweh Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau kita dekat, yaitu dengan cara kita bertobat, dengan cara kita mengakui dosa-dosa kita. Jangan hanya berdoa, Tuhan saya minta ampun atas apa yang sudah saya lakukan hari ini. Nah Tuhan tanya, apa yang memang sudah kau lakukan hari ini nak? Nah Tuhan mau kau sebutkan dosa-dosamu, maka Bapak sama-sama akan mengampuninya, kata Bapak yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kalau kita berdoa minta ampun sama Tuhan, dosa kita disebut secara rinci, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tutup kamar, tutup pintu Bapak Ibu, tutup jendela, hordeng semuanya Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan. Dan jangan ditunjuk-tunjukkan kalau kita sedang berdoa Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, aku minta maaf, aku sudah melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Yang tahu dosa kan Bapak Ibu saudara sekalian ya Bapak Ibu, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, maupun di hati, di pikiran, dimanapun itu Bapak Ibu. Bukan hanya dosa yang mencuri, membunuh, yang kelihatan, yang besar-besar, yang berzina Bapak Ibu, yang dosa besar Bapak Ibu, tetapi juga ternyata yang merupakan dosa besar itu adalah dosa pikiran kita, dosa di hati kita. Kenapa? Karena itu sudah terkoneksi sama Bapak Yahweh. Kita memikirkan negatif saja itu sudah dosa di mata Tuhan Bapak Ibu. Kita mereka-rekakan yang jahat di hati kita, di pikiran kita, itu sudah dosa Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berkata ini mengeluh, munafik, biasanya kan nggak enakan ya Bapak Ibu saudara sekalian, mau ngomong sama orang ini nggak, takut dia tersinggung segala macam bla 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 gitu Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya Tuhan mau itu kita apa adanya Bapak Ibu. Katakan ya, katakan tidak. Kan ada juga di firman Tuhan, kalau engkau mau berkata itu katakan ya, tidak. Selebihnya berasal dari si jahat Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus apa adanya di hadapan Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka orang yang munafik Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi sekarang ini itu benar-benar saya merasakan ngeri kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa selamat Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran Bapak Ibu dan hidup ya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa Bapak Yahweh SAW Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu kalau berisik. Nah itu Bapak Ibu, ada iklan sebentar. Nah itu Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita benar-benar bertobat Bapak Ibu, kita ubah semua pola hidup kita Bapak Ibu, pikiran kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dengan pertobatan itu Bapak Ibu, Tuhan melihat hati dan pikiran jiwa dan hidup kita Bapak Ibu, dan kita harus menghasilkan buah pertobatan itu Bapak Ibu. Itu jadi kita hidup benar-benar harus ada 9 buah roh ini Bapak Ibu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai penguasaan diri ya Bapak Ibu. Pengendalian diri itu sangat-sangat penting. Apalagi
marah itu Bapak Ibu, itu sifat manusiawi. Saya sendiri pun kadang suka kesel, marah segitu sama mama saya Bapak Ibu sekalian ya. Namanya juga cuma berdua ya Bapak Ibu. Jadi teman perdebatan saya, teman kayak berantem itu ya cuma mama saya Bapak Ibu. Jadi kayak udah saya menganggapnya kayak kakak adik, kayak teman gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mungkin saya punya adik kakak ya teman curhat saya, teman perdebatan saya ya adik atau kakak saya. Tetapi karena mama saya ini Bapak Ibu, jadi saya merasa kayak oh iya ya, bagaimanapun juga dia adalah mama saya gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa ada pengendalian diri Bapak Ibu sekalian itu. Jadi nah itu juga Tuhan mau kita memiliki hubungan secara erat kepada Bapak Yesus Masalam. Kayak saya dan mama saya itu kadang-kala kalau di rumah itu ya kayak teman aja gitu, nggak ada kayak emak dan anak gitu Bapak Ibu, kayak kakak adik Bapak Ibu sekalian ya. Kayak makan kita ngomong pun kayak ya kalau orang bilang kayak kurang sopan gitu, tapi ya itulah Bapak Ibu. Supaya apa? Karena mama saya mengajarkan bahwa anggap mama itu kakak dan adik, teman curhat, bisa curhat teman gitu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita tidak ada jarak Bapak Ibu sekalian. Nah begitu juga dengan Bapak, kalau kita bisa memiliki hubungan dengan orang di dunia ini seperti teman, seperti kakak, adik, mama, papa yang sangat-sangat erat, tidak bisa lepas Bapak Ibu. Tuhan juga mau kita memiliki hubungan pribadi sama Tuhan Yesus Kristus, tidak lepas Bapak Ibu, atau erat Bapak Ibu, melainkan erat, memiliki hubungan pribadi yang erat seperti Yohanes dan seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Elia, Nabi Henok, semuanya Bapak Ibu. Itu. Nah itu Bapak Ibu saya sekalian. Jadi kita juga harus memiliki hubungan pribadi sama Tuhan Bapak Ibu saya sekalian. Walaupun kita memiliki komunitas yang banyak sana sini, boleh Bapak Ibu, tetapi jangan lupakan kalau kita memiliki satu hari kosong, datanglah sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak minta lama-lama Bapak Ibu, tetapi dengan kehancuran hati, dengan kerendahan hati, Tuhan mau kita datang sama Bapak Yahweh Yesus Hamaselohim Bapak Ibu. Karena apa? Karena benarlah kalau bukan doa Bapak Ibu saudara sekalian yang menguatkan kita tidak mampu Bapak Ibu saudara sekalian untuk berjalan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena mengikuti Tuhan itu Bapak Ibu tidak semudah dengan yang dikotbah-kotbahkan Bapak Ibu sekalian. Mengikuti Tuhan itu butuh perjuangan. Mengikuti Tuhan itu butuh yang namanya kerendahan hati, kerelaan hati, mau dibentuk, mau dibentur, mau apa-apain sama Tuhan gitu. Jadi kita harus memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus hati. Jangan hanya sekedar nyanyikan Bapak Ibu saya sekalian. Dan setelah saya dibentuk seperti ini, saya menyadari bahwa oh ternyata mengikuti Tuhan itu seperti ini ya. Ternyata mengikuti Tuhan itu penuh dengan tantangan dan penuh dengan perjuangan Bapak Ibu. Karena apa? Karena masuk surga itu kan sempit Bapak Ibu. Nah kita juga harus berjuang mengikuti jalan yang sempit itu Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah untuk mengikuti jalan yang sempit itu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan cara itu bertobat lagi Bapak Ibu sekalian. Saya sempat kayak merasa terkagum, pokoknya itu bahasa manusianya itu iri sama Melita dan Melisa. Karena apa? Karena dia masih muda. Karena mereka masih muda itu, mereka diambil cepat Bapak Ibu sekalian. Di umur mereka sekarang ini 20-an ya Bapak Ibu, atau 19 tahun, 20 tahun itu Bapak Ibu. Kalau Melisa pada saat itu 19 tahun, kalau nggak salah Melita 23 tahun Bapak Ibu. Nah di situ saya sempat kayak, Tuhan aku mau dong gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu merupakan suatu sukacita yang besar Bapak Ibu, di mana Melita dan Melisa itu masih muda dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada saat Melita meninggal Bapak Ibu, itu ada 2 burung merpati, itu merupakan lambang Roh Kudus ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sungguh bikin iri manusia Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Karena ya itu kembali lagi pada ya, karena apa Bapak Ibu? Karena kembali lagi dengan masih muda Bapak Ibu, Melita dan Melisa, Tuhan lihat hati mereka. Lihat hati mereka memiliki kerendahan hati. Tuhan melihat hati mereka bahwa mereka benar-benar melayani Tuhan full, tidak setengah-setengah. Maka dari itu Tuhan mengambil Melita kemarin Bapak Ibu sekalian. Karena supaya apa? Supaya Melita tidak jatuh dalam dosa. Padahal Melita mau menikahkan Bapak Ibu. Nah Tuhan tidak mengizinkan bahwa Melita menikah. Karena apa? Karena
nanti kalau dia menikah dengan pasangannya Bapak Ibu, dia tidak fokus sama Tuhan lagi Bapak Ibu sekalian. Dia tidak fokus dengan pelayanannya lagi Bapak Ibu. Dia akan fokus kepada suami dan keluarganya ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Tuhan mau Melita dan Melisa itu hidup kudus Bapak Ibu sekalian, berkenan di hadapan Bapak Yahweh Yesus Elohim. Dan pada saat Melisa pada saat sakit Bapak Ibu, rohnya itu Bapak Ibu sekalian, mereka bertobat. Maka dari itu kan Bapak Ibu, sering kali Tuhan bilang, walaupun tubuh jasmani kalian mati, tetapi roh kalian tidak mati. Karena itu ketika kita sakit Bapak Ibu, di rumah sakit itu, roh kita connect Bapak Ibu sekalian sama Tuhan. Apalagi yang di ruang ICU itu Bapak Ibu, rohnya itu connect sama Bapak Yahweh Yesus Elohim Bapak Ibu sekalian. Rohnya itu connect. Dan pada saat itu mereka berdua bertobat, meminta ampun sama Tuhan Bapak Ibu sekalian, sama Tuhan Yesus Kristus, bahwa banyak dosa yang harus diselesaikan di hadapan Tuhan, dan Bapak Yahweh mengampuni dosa-dosa mereka sehingga mereka masuk surga Bapak Ibu sekalian. Di situ saya sempat kayak, Tuhan, mereka aja yang masih muda, hidup mereka sebentar, kok enak banget gitu ya Bapak Ibu sekalian, hanya menyanyi segala macam pelayanan langsung masuk surga gitu. Nah, sedangkan kita manusia yang sekarang ini yang masih ada Bapak Ibu di dunia ini Bapak Ibu sekalian, itu butuh perjuangan Bapak Ibu sekalian, butuh yang namanya pertobatan setiap hari Bapak Ibu sekalian itu. Dan bayar harganya Melita dan Melisa itu adalah dengan apa? Dengan sakit Bapak Ibu sekalian, dengan cara sakit Bapak Ibu, dengan sakit di padahal kalau secara logika, secara manusia, secara medis, Melisa mungkin tidak sakit ya Bapak Ibu, tetapi supaya ada cerita bahwa Melisa meninggal itu karena sakit Bapak Ibu. Padahal memang sudah waktunya Tuhan untuk mengambil mereka berdua supaya hidup kudus, berkenan Bapak Ibu sekalian. Di situ saya melihat, wow, luar biasa gitu Bapak Ibu. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kapan aku diambil gitu Bapak Ibu sekalian. Ya jujur ya Bapak Ibu, kadang hidup di dunia ini tuh berat sekali Bapak Ibu sekalian, pikul salib, bayar harga. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan mudah ya Bapak Ibu sekalian, tidak akan mudah, tidak akan sanggup kalau kita berjalan tanpa Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita Bapak Ibu, maka dari itu ketika saya melihat Melita meninggal itu, saya terharu juga Bapak Ibu, karena wow, dipanggil cepat, ternyata Tuhan lebih sayang supaya Melita dan Melisa tidak sakit, tidak berbuat dosa lagi Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan almarhum papa saya, pada saat itu Bapak Ibu sakit, dipanggil Tuhan. Kalau secara manusianya Bapak Ibu, papa saya itu sudah mulai berangsur-angsur sembuh Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi, kalau si Agus, nama bapak saya kan Agus, kalau si Agus tidak kupanggil Wita dan Sten, Agus nanti akan merokok lagi, Agus akan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Di situ jadi, oh iya, ternyata rancangan Tuhan lebih bagus, lebih indah untuk orang tersebut Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan yang lebih tahu ya Bapak Ibu. Seperti lagunya Melita itu, Tuhan yang lebih tahu Bapak Ibu sekalian, Kau yang lebih tahu hidup kami, hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang hidup dalam Tuhan itu ada jaminannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan Bapak Ibu, berhati-hatilah Bapak Ibu, bertobat, berjaga-jaga, karena tidak semua manusia orang Kristen Bapak Ibu itu, siapapun itu Bapak Ibu, dia tidak bisa masuk surga Bapak Ibu sekalian. Ini bukan menghakimi, tetapi ini yang dilihat secara alam roh supranatural Bapak Ibu. Maka dari itu kita diminta oleh Tuhan itu tidak pede untuk masuk surga, walaupun kita sudah Kristen dari lahir, dari kayak jebrot gitu, masuk masuk Kristen gitu Bapak Ibu, ataupun yang murtadin juga udah masuk Kristen, percaya Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan masih lihat ada dosa yang belum kita selesaikan, di situ Tuhan minta tuntutannya Bapak Ibu, minta pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Maka dari itu Tuhan minta selalu pertobatan setiap hari Bapak Ibu sekalian, bertobat setiap hari Bapak Ibu sekalian itu. Dan juga banyak yang waktu itu si Angel juga dikasih lihat bahwa artis-artis juga banyak yang masuk neraka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pelayanan juga banyak yang masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tergantung Tuhan, tergantung hati kita juga, hidup kita Bapak Ibu di dunia ini, mau gak kita sungguh-sungguh apa yang kita bisa bawa nanti Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Yesus SAW, ketika ditanya apa yang sudah kau lakukan untukku di dunia itu Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu. Jadi maka dari itu selagi masih ada ya Bapak Ibu,
pergunakan hidup kita, terus kita bertobat setiap hari Bapak Ibu. Kita ingat semua dosa-dosa kita Bapak Ibu. Kadang kita juga malu sih ngomong sama Tuhan ya Bapak Ibu, Tuhan maafkan aku udah begini begitu bla bla bla. Tapi Tuhan mau kita tidak malu Bapak Ibu sekalian untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Bapak Yahweh Yesus Hamasalam Bapak Ibu. Kalau saya renungkan gitu Bapak Ibu, orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang bayar harganya dengan sakit, pada saat mereka sakit, rohnya itu komunikasi sama Tuhan, dan mau nggak dia bertobat di hadapan Bapak Yahweh itu pada saat diambang mautnya Bapak Ibu sekalian, itu sepertinya kok kayak enak sekali gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ya kita juga di dunia ini Bapak Ibu, kita juga harus sembari menanti giliran kita Bapak Ibu sekalian, kita juga harus bertobat Bapak Ibu sekalian. Kita juga tidak boleh melihat hanya enaknya saja. Mungkin yang kita lihat enaknya itu yaitu masuk surga, tetapi apa yang mereka hadapi Bapak Ibu sekalian itu merupakan tidak enaknya mereka Bapak Ibu sekalian. Jadi yaitu jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang masih ada kesempatan. Saya juga ternyata Tuhan belum mau panggil kami semua, kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Masih ada tugas yang belum diselesaikan Bapak Ibu, yaitu apa? Memberitakan terus pertobatan, memberitakan terus firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini ada kalau si Melita dan Melisa dengan apa? Dengan suaranya mereka sudah memberitakan firman Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang mereka ciptakan, yang mereka nyanyikan ya Bapak Ibu sekalian itu. Jadi di balik meninggalnya Melita dan Melisa juga di situ ada poin plus juga yang bisa saya ambil ya Bapak Ibu sekalian, dan di situ juga menjadi pacuan saya untuk lebih semangat lagi Bapak Ibu dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Pasti Melita dan Melisa juga merasakan bahwa mereka mengikut Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu, di mana ada jatuh bangun Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka sempat kecewa sama orang tuanya Bapak Ibu, sempat kecewa sama mungkin kalau saya baca kesaksian kecewa sama banyak orang Bapak Ibu. Tetapi di situ juga saya juga manusia, pernah ada kecewa sama orang lain, sama siapapun. Tetapi Tuhan mau kita dengan kerendahan hati kita, mau nggak kita dibentuk oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian, mau nggak kita ada kasih Bapak Ibu untuk mengasihi orang lain Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang belum terlalu ini cengeng atau apapun itu Bapak Ibu sekalian, tetapi setelah saya dibentuk Tuhan seperti ini Bapak Ibu, memang tidak mudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kerelaan hati untuk melepaskan semua keinginan daging Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang tadinya enak, menikmati semua serba ada makanan gitu Bapak Ibu pada saat bekerja. Tapi setelah saya tidak bekerja itu Bapak Ibu, di situ saya benar-benar disuruh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, dan disitulah diminta Tuhan untuk andalkan Tuhan setiap hari, karena tidak semua di dunia ini abadi Bapak Ibu. Seperti pekerjaan, sewaktu-waktu bisa Tuhan ambil Bapak Ibu sekalian. Seperti sekolah kita, kepintaran kita, sewaktu-waktu bisa diambil oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, kalau kita tidak andalkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi dari situlah andalkan Tuhan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, itu perlu bayar harga, pikul salib Bapak Ibu sekalian. Bayar harga ya Bapak Ibu, dengan proses-proses yang kita jalani Bapak Ibu sekalian. Itu Tuhan minta selalu kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan di dalam persekutuan doa kami ini juga, ketika benar-benar kita lagi susah Bapak Ibu, Tuhan minta kita untuk selalu bersuka cita Bapak Ibu. Disitulah yang berat Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya suatu goncangan gitu Bapak Ibu. Disitulah Tuhan minta kita untuk bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Dan situlah jadi Tuhan mengajarkan kita untuk lebih lagi bersyukur, untuk lebih lagi mengajarkan kita segala hal banyak ya Bapak Ibu sekalian itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, kita masih ada di dunia ini sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kepintaran kita, pekerjaan kita, tidak Bapak Ibu. Itu jadi ternyata Tuhan itu sungguh ajaib Bapak Ibu. Seperti Nabi Elia ya Bapak Ibu, dimana ketika dia membutuhkan makanan ya Bapak Ibu,
dia tidak ada makanan. Ingat kan Bapak Ibu cerita Nabi Elia itu, di mana dia membutuhkan makanan Bapak Ibu, dia berdoa sama Tuhan. Ternyata makanan turun dari langit Bapak Ibu, yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri yang mengirimkan makanan itu kepada Nabi Elia Bapak Ibu. Dan ketika saya berhutang pada saat itu Bapak Ibu, pada beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, itu dengan iman saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang bayar nanti utang-utang saya bilang gitu. Dan pada saat saya berkata seperti itu, mereka tidak percaya. Mereka mengatakan, emang ada uang turun dari langit gitu Bapak Ibu sekalian? Emang ada uang turun dari langit? Gak ada, jangan mimpi kamu. Siapa yang mau bayar utangmu gitu Bapak Ibu saudara sekalian? Mau tetangga, mau Ibu Masta pada saat itu, mau saudara saya Bapak Ibu yang mendengarkan saya berhutang pada saat itu, dari mana? Siapa yang mau bayar utangmu itu? Katanya gitu kan. Emang uang turun dari langit katanya gitu kan Bapak Ibu. Terus Tuhan tolong, saya bilang, ya Tuhan Yesus lah yang mau bayar, saya bilang gitu kan. Dengan iman saya mengatakan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus lah yang mau bayar. Terus langsung nggak ada Wita, di mana-mana tuh ya orang yang berhutang itu harus jual rumah, harus jual semuanya supaya menutupi hutangnya Bapak Ibu sekalian. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, saya tetap bilang tidak, Tuhan Yesus yang bayar utang saya bilang gitu Bapak Ibu. Sampai mama saya udah pusing pada saat itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti cerita utang saya, kesaksian saya, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian di situ. Terus kami juga diuji sama Tuhan seperti Abraham, mau nggak menyerahkan Ishak anak satu-satunya. Nah begitu juga dengan kami. Pada saat itu kami hanya memiliki rumah yang ditinggalkan oleh papa saya Bapak Ibu sekalian, peninggalan satu-satunya ya Bapak Ibu. Disuruh jual rumah Bapak Ibu. Disitulah saya bilang sama Bapak, oh Tuhan tolong, kami mau tinggal di mana kalau kami jual rumah ini, saya bilang gitu. Mama saya juga bilang gitu, mau tinggal di mana kalau kami jual rumah Bapak, kata mama saya. Disitulah, mau tidak jual rumah, kata Bapak Yahweh seperti itu. Yaudah, akhirnya kami menurut Bapak Ibu, kami tulis. Terus kata Bapak Yahweh, tulislah pelang itu, rumah dijual gitu Bapak Ibu. Dan ini benar saya lakukan sama mama saya. Saya bikin banner, rumah ini dijual cepat gitu Bapak Ibu, dengan nomor telepon Bapak Ibu saya sekalian. Banyak yang datang, banyak yang memfoto-foto, banyak yang WhatsApp, banyak yang nanyain Bapak Ibu saya sekalian. Tetapi banyak yang juga yang menawar Bapak Ibu saya sekalian. Kami menjual dengan harga yang tinggi Bapak Ibu saya sekalian, tetapi banyak yang mau rumah ini tetapi maunya harganya yang rendah Bapak Ibu sekalian. Terus kata Bapak Yahweh seperti ini, kalau orang yang menawar itu bukan dariku, kata Bapak Yahweh seperti itu. Coba Bapak Ibu, utang sudah banyak, sudah naik gunung 77 juta itu Bapak Ibu. Dibilang lagi kalau orang yang nawar itu bukan daripadaku. Orang yang datang untuk membeli rumah ini tidak ada tawar menawar. Sedangkan apa Bapak Ibu? Sedangkan orang menawar Bapak Ibu sekalian. Disitulah di luar logika saya Bapak Ibu, dan di luar logika mama saya dan Angel pada saat itu semuanya Bapak Ibu. Terus gimana dong Tuhan, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita Bapak Ibu sekalian, akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan gerakan, Tuhan pakai orang-orang siapapun itu, padahal saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian. Tuhan kirim berkat-berkat itu Bapak Ibu sekalian, dan sehingga puji Tuhan hutang saya lunas ya, itu dalam waktu 2 bulan saja Bapak Ibu. Selepas saya lepas dari pekerjaan saya resign dari pekerjaan saya, dengan iman saya melangkah, ya aku mau keluar dari kerjaan ini, tapi Tuhan yang lunaskan hutangku ya, saya bilang gitu. Ya, Bapakku yang lunaskan, tenang saja, kata Bapak Yahweh seperti itu Bapak Ibu. Itu benar Bapak Ibu. Terus akhirnya ada aja berkat yang masuk, dan akhirnya puji Tuhan, rumah ini tidak jadi dijual Bapak Ibu sekalian. Dan saya terus kata Tuhan seperti ini lagi, itu kuuji, mau nggak kalian seperti Bapak Abraham yang menyerahkan anaknya satu-satunya. Begitu juga dengan kalian. Kuuji, mau nggak kalian menyerahkan rumah kalian dijual untuk ibarat kata membayar hutang gitu Bapak Ibu sekalian. Nah itu karena rumah kami satu-satunya peninggalan kami Bapak Ibu. Terus itu ya Bapak Ibu saudara sekalian, rumah kami satu-satunya Bapak Ibu, peninggalan almarhum papa saya Bapak Ibu. Terus udah, yang sudah puji Tuhan akhirnya utang saya lunas dan kami tidak jadi jual rumah Bapak Ibu sekalian. Nah di situ percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh Bapak Ibu misalnya apapun itu, lakukanlah Bapak Ibu. Karena di situ di depan mata sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan siapkan Bapak Ibu sekalian itu. Pada saat saya resign dari pekerjaan, saya memang sebagai manusia bingung, pikiran logika berjalan main Bapak Ibu. Tetapi ketika saya dibentuk Tuhan
untuk mengikuti apa kata Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Disitulah mujizat ada di dalam hidup saya dan mama saya dan persekutuan doa kami, Bapak Ibu. Itu jadi disitulah pentingnya kita untuk apa? Mengikuti Tuhan dengan kerendahan hati, dengan percaya, Bapak Ibu. Apa Tuhan Yesus itu cuma minta percaya, Bapak Ibu. Percaya itu susah sekali, Bapak Ibu, tetapi ya itu Tuhan mau. Percaya tidak ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi makanya itu Tuhan Yesus Kristus selalu mengingatkan dalam persekutuan doa kami, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kalian. Karena kesusahan-kesusahan yang kita alami sekarang ini, bersyukur karena apa? Tuhan masih ada bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan masih memberikan berkat, nafas kehidupannya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu, disitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi apalagi kembali lagi pada saat ini, Bapak Ibu, tahun 2024 ini merupakan tahun yang sangat-sangat genting untuk anak-anak Tuhan juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyeleksian di tahap yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pemurnian, Bapak Ibu, yang sungguh-sungguh ketat, yang sangat-sangat luar biasa, yang harus memisahkan daging, roh, semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita benar-benar harus melepaskan semua itu, Bapak Ibu, kedagingan kita, ke hidup duniawi kita, Bapak Ibu, itu benar-benar harus dilepaskan, Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa? Karena Tuhan mau kita tidak terikat di dunia ini, Bapak Ibu. Mau masuk surga tetapi kita tidak mau melepaskan semuanya ini, Bapak Ibu, ya nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kudus, berkenan di hadapan Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Kita juga Tuhan mau hidup kita kudus, berkenan di hadapan Bapa Yahweh semasa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu, Bapak Ibu. Hai anak-anak yang kukasihi, kembali lagi bersama dengan Bapak Sumasulahim. Dengarkanlah pesan, dengarkanlah kesaksian yang sudah kusampaikan kepada hamba-hambaku, kepada siapapun orang-orang biasa, untuk menyampaikan pesan pertobatan, untuk menyampaikan tentang murka, cawan murka Bapak Sumasulahim yang sudah turun saat ini. Jadi bertobatlah kalian semua, bertobatlah. Apakah kurang cawan murka yang kuturunkan kepada kalian? Akhir-akhir ini dari Sabang sampai Merauke sudah turun cawan murka Bapak Sumasulahim. Sebelum kedatangan Bapak Sumasulahim, kalian kuberikan cawan murka itu kepada seluruh umat manusia, supaya apa? Bertobat. Jangan bisanya kalian menghina, jangan bisanya kalian menghakimi, jangan bisanya kalian menghina, menghakimi, jangan bisanya kalian simpan dendam, akar pahit, jangan bisanya kalian cuma ngoceh-ngoceh di atas mimbar tetapi tidak menjadi pelaku firman. Bertobatlah kalian semua manusia, bertobatlah, bertobatlah. Kukatakan kepada kalian semua, bertobatlah, bertobatlah. Sekali lagi kukatakan kepada kalian semua manusia, bertobatlah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, berwaspadalah selalu senantiasa. Bertobatlah, berjaga-jagalah, karena zaman ini sudah akan kututup, segera kututup, dan waktu tidak akan kulama-lamakan lagi, waktu segera kupercepat. Maka dari itu, ketika kalian menyadari bahwa waktu ini sudah semakin singkat, sudah semakin dipercepat, dari Senin sampai Sabtu semuanya sudah dipercepat, dipercepat, karena tidak ada lagi penundaan lagi, tidak ada lagi. Jadi bertobatlah kalian. Apakah ketika gempa bumi, bencana alam terjadi di kota kalian, apakah kalian masih sempat melihat keadaan kondisi keluarga kalian? Apakah kalian masih bisa membawa barang-barang kalian? Apakah kalian masih bisa sempat memikirkan harta dunia kalian? Tidak. Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah, bawalah harta surgawi kalian itu, yaitu apa? Dengan kerendahan hati kalian yang kalian bawa, untuk apa? Untuk datang kepada Bapak Sumasulahim, menyembah kepada Bapak Sumasulahim dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Bertobatlah dan berjaga-jagalah selalu senantiasa, karena hari-hari adalah semakin jahat, hari-hari semakin jahat. Kalau kalian mau seperti Melita dan Melisa yang masuk surga matinya, bertobatlah, berjaga-jagalah, dan layanilah Bapakku Yesus Almasih dengan setulus hati kalian, dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati kalian. Jangan hanya mau dipuji, jangan hanya mau disanjung-sanjung oleh manusia. Banyak di atas mimbar itu yang pelayanan,
tetapi hatinya tidak fokus kepada Bapakku Yesus Kristus. Banyak manusia yang melayani pelayanan di atas mimbar, tetapi fokusnya apa? Fokusnya untuk dipuji oleh manusia itu sendiri. Fokusnya untuk apa? Untuk disanjung oleh manusia-manusia. Maka dari itu, carilah pujian dari Bapakku Yesus Kristus. Jangan mencari pujian di hadapan manusia-manusia, karena pujian dari manusia bisa menjatuhkan kalian manusia. Tetapi pujian dari Bapa Kristus itu kekal, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kekekalan. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kalian semua. Buka hati kalian untuk mengampuni, mengasihi orang lain, karena Bapakku SAW saja sudah mengampuni kalian. Masa kalian tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kalian? Siapa kalian? Hei, bertobatlah, berjaga-jagalah selalu senantiasa. Perbanyaklah datang kepada Bapakku SAW. Bacalah firman Bapakku Yesus SAW. Bacalah kesaksian-kesaksian yang membangun. Untuk berkat, tenang saja, kuberikan kepada kalian semua. Orang yang tidak percaya kepada Bapa SAW saja kuberkati, apalagi kalian, orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa SAW, pasti akan kuberkati. Seperti Nabi Elia, seperti Nabi Henok, semuanya kuberkati seperti nabi-nabi yang lain. Bapa SAW berkati, memberikan uang. Kalau kalian menganggap bahwa uang turun dari langit itu mustahil, tapi bagi Bapa SAW itu tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil, seperti yang dialami oleh hamba-Ku Wita pada saat dia berhutang. Itu memang uang turun dari langit, tetapi Bapa SAW memakai orang-orang untuk mengirimkan berkat kepada Wita sehingga utangnya bisa lunas. Begitu juga dengan kalian yang berhutang. Jangan takut, hadapi saja. Itu merupakan proses, itu merupakan semua sesuatu yang kuizinkan kepada kalian, untuk kalian mau pikul salib, untuk kalian mau bayar harga kepada Bapa SAW. Untuk apa? Supaya menjamin hidup kalian masuk dalam kerajaan Bapa SAW. Kalau kalian hanya sekedar, ya berkat Bapa SAW juga hanya sekedar untuk kalian manusia. Jadi bertobatlah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Bertobatlah. Kukatakan sekali lagi pada kalian, bertobatlah. Datanglah dengan kerendahan hati yang hancur. Jangan hanya sekedar baca firman, jangan hanya sekedar bawa Alkitab itu ke gereja, tetapi jadilah pelaku firman. Dan kalian yang suka bawa HP ke gereja untuk baca Alkitab, tinggalkanlah HP kalian dan bawalah Alkitab kalian ini untuk dibawa ke gereja. Bawalah Alkitab ini. Alkitab ini menyala-nyala bukan? Menyala-nyala Alkitab ini. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Kalau kalian melekat, memiliki hubungan pribadi dengan Bapa SAW, maka firman ini menyala-nyala. Ada keemasan, ada putih, ada semuanya. Tanpa kalian sadari, Alkitab ini menyala, yang menerangi mata kalian, jasmani rohani kalian, yang menerangi pikiran kalian, yang menerangi hati kalian. Tapi kalau kalian datang membaca Alkitab hanya sekedar, kalian tidak akan merasakan itu semua. Karena apa? Karena kalian tidak membangun hubungan komunikasi pribadi kalian dengan Bapakku Yesus Kristus. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah manusia, berjaga-jagalah kalian semua, agar ketika harinya sudah datang, kalian sudah siap. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah dan bertobatlah selalu, senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bacalah firman Bapakku SAW. Semua sudah digenapi. Bahkan yang belum tertulis di dalam kitab ini, tetapi sudah kusampaikan kepada Nabi Yohanes, Rasulku Yohanes yang kukasih, sudah dibukakan dan sudah disampaikan, tetapi banyak manusia yang tidak mau percaya. Karena kalau kalian membaca Alkitab setebal-tebal kamus itu, kalian tidak mampu dan kalian tidak mau bertobat. Makanya sebagian rahasia
sorga tidak kutuliskan dalam kitab ini, melainkan kusampaikan kepada hamba-hambaku yang sudah kupilih, yang sudah kuurapi untuk menyampaikan pesan-pesan Bapakku Yesus Kristus. Cawan-cawan murkanya sudah turun. Cawan murka tidak hanya yang ada di Alkitab, tetapi ada lagi, tetapi belum ada yang kutuliskan. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Belajarlah seperti Nabi Elia dan Nabi Henok yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Bapa Surgawi, seperti Nabi Yohanes, Rasul Yohanes, dan seperti Abraham, seperti Stefanus, seperti Paulus, seperti nabi-nabi yang lain, yaitu mereka bayar harga menyampaikan pesan-pesan dari Bapa Surgawi. Maka dari itu bertobatlah, bertobatlah. Ini masih permulaan, belum akhir. Ini masih permulaan. Cawan murka Bapa Surgawi masih permulaan. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mungkin. Mungkin saat ini kamu sedang dalam hutang. Percayalah, maka Bapakku Yesus Kristus yang akan melunaskan hutang kalian. Percayalah, Bapakku Yesus Kristus yang akan membuka jalan untuk kalian bisa membayar hutang kalian. Tetapi hadapilah itu hutang kalian. Hadapilah debt collector itu. Jangan kalian lari dari debt collector itu. Jangan kalian lari dari debt collector itu. Bertobatlah. Datangi saja, hadapi saja. Karena apa? Karena dengan adanya debt collector, iman kalian jadi kuat. Datang kepada Bapa Surgawi. Jangan kalian lari dari debt collector itu. Hadapi saja debt collector itu. Semua itu baik, tidak ada yang tidak baik. Semua itu baik. Dan memang kalian menangis dulu. Tetapi orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jika kalian sakit saat ini, percayalah, Bapak Surgawi yang membuka jalan untuk menyembuhkan kalian semua. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, selalu senantiasa. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Bapak Surgawi. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan oleh Bapakku Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah selalu, berjaga-jagalah selalu senantiasa. Dan dengan kerendahan hati kalian, aku minta, dengan kerendahan hati kalian aku minta, berjaga-jagalah dan bertobatlah selalu senantiasa. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Bapakku Yesus Kristus. Karena hari-hari ini sudah sangat-sangat urgent. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi penundaan. Jadi ini saja yang kusampaikan kepada kalian semua. Bertobatlah, bertobatlah dan berjaga-jagalah selalu senantiasa. Jangan lupakan Bapakku Yesus dalam setiap perencanaan kalian semua. Jadi bertobatlah selagi masih ada waktu, bertobatlah dan bertobatlah selalu senantiasa. Terima kasih. Jadi ini saja yang disampaikan oleh Bapak Yahweh Sumasaloh. Jadi itu saja yang disampaikan oleh Bapak Yahweh Sumasaloh, Bapak Ibu lewat channel YouTube Persekutuan dengan Allah. Kiranya kesaksian kami ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu, dan percayalah apapun pergumulan hidup Bapak Ibu selalu ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.